Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di MS Official channel YouTube. Baiklah, kali ini saya akan membagikan tutorial atau panduan cara membuat game quiz interaktif yang menarik menggunakan salah satu website yang cukup menarik untuk membuat sebuah game. Dimana nama website itu adalah World Wall ya. Ini dia .net. Kita langsung klik saja. Nah, setelah kita masuk di situ, di tampilan awalnya itu akan seperti ini ya. Di sini akan ada home, fitur, price plan, login, sign up, dan di sini kita bisa mengganti bahasanya. Jika teman-teman kesulitan menggunakan bahasa Inggris atau mengerti bahasa Inggris, di sini kita bisa menggantinya dalam bahasa Indonesia. Nah, di dashboard ini ada pilihan untuk membuat akun baru. Selanjutnya di sini ada step by step ya untuk pembuatan game dari template. Habis itu di kontennya. Selanjutnya di sini di play on screen. Selanjutnya kita ubah dulu di bahasa Indonesia. Cukup mudah untuk mengubahnya. Kita tinggal klik saja di sini. Di English kita ganti dengan Indonesia. Maka akan otomatis berubah dalam bahasa Indonesia. Jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini di WordWall ini, di website ini kita disediakan ada sekitar 18 template gratis yang bisa kita gunakan untuk membuat game tersebut. Di sini ada kuis, permainan pencocokan, roda acak, membuka kotak, pengurutan grup, menemukan kecocokan, kartu acak, pasangan yang cocok, kata yang hilang, benarkan kalimat, anagram, kuis, game show, diagram berlabel, mencari kata, benar atau salah, pengejaran dalam labirin, teka-teki silang, dan balik ubin. Selanjutnya kita masuk dulu ya. Tahap awalnya itu kita masuk dulu. Kita klik saja masuk, tidak usah daftar. Kita bisa masuk menggunakan akun Google yang kita miliki. Kita klik sign in with Google ya. Oke, saya ambil salah satu akun saya ya. Nah, kita masuk di sini di tampilan awalnya. Di sini akan ada akun kita. Di sini kita bisa lihat sekolah saya, halaman profil saya, mengedit detail pribadi. Kita bisa juga mengubah bahasa di sini. Di mengedit detail pribadi ini kita bisa mengubah kata sandi dari alamat email ini ya. Kita bisa mengganti nama pengguna, nama depan, nama belakang. Kita bisa mengganti gambar juga. Selanjutnya bahasa dan lokasi juga kita bisa ganti. Di sekolah saya, di sini kita bisa masuk dalam program sekolah yang nanti akan saya jelaskan di tahapan selanjutnya ya. Selanjutnya halaman profil saya. Ini dia halaman profilnya. Nanti aktivitas yang dibagi bersama akan muncul di sini ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di fitur-fitur yang ada di sini. Yang pertama adalah di beranda. Ketika kita mengklik beranda di sini tampilannya sama seperti awal tadi. Selanjutnya di fitur ini kita bisa membaca penjelasan dari WordWall ini ya. Di sini ada interaktif dan dapat dicetak. Nanti akan bisa dibaca sendiri ya. Di sini sudah dijelaskan juga. Selanjutnya di komunitas ini. Di komunitas ini kita bisa mencari aktivitas teman-teman yang lain yang pernah menggunakan WordWall ini yang diunggah ke publik ya. Jadi kita bisa melihat di sini sudah ada berbagai template, ada yang disediakan. Jadi kita tinggal mengklik saja untuk memulai game dan membagikannya kepada siswa, atau kita bisa mengeditnya terlebih dahulu lalu membagikannya kepada siswa kita. Selanjutnya di aktivitas saya. Aktivitas saya ini nanti akan terisi jika kita sudah membuat aktivitas atau membuat game. Selanjutnya di hasil saya ini
kita bisa melihat hasil pekerjaan siswa yang telah memainkan game yang kita telah bagikan ke grup kelas yang ada pada sekolah kita. Oke, untuk penjelasan di fitur-fitur yang ada di atas ini sudah saya rasa cukup ya. Sekarang, sebelumnya kita naik dulu ke rekan level. Di sini ada paket sekolah dan ada paket individual. Di paket sekolah ini kita bisa memilih berapa banyak guru yang bisa menggunakan akun ini. Di sini bisa digunakan oleh 5 siswa, 5 guru, 1, 2, 3, 5, 10, 20 hingga 50 guru. Nah, untuk 5 guru itu bisa diakses oleh 5 guru, per tahunnya itu ada 1.500.000-an. Ini per tahun ya. Dan per bulannya itu dan untuk versi Pro-nya itu 2 jutaan. Ini untuk 5 guru yang menggunakan akun ini. Selanjutnya di paket individual ini sebenarnya kita sudah disediakan yang versi gratis. Di versi, saya akan menjelaskan perbedaan antara versi basic atau gratis ya, standar dan pro. Di basic ini untuk interaktif atau template-nya itu kita disediakan 18 template secara gratis. Dan di poin-poin template-nya itu seperti kuis, permainan pencocokan, roda acak, membuka kotak, hingga teka-teki silang, balik ubin. Ini ada sekitar 18 template yang gratis ya. Sama halnya juga di versi standar. Di versi standar ini untuk langganan itu cukup murah sebenarnya, hanya 36.000 per bulan. Dan di versi Pro itu ada 54.000 per bulannya yang bisa dipakai ya secara unlimited. Jadi di sini ada kurang lebih 32 template game yang bisa kita gunakan secara unlimited ya, secara berulang-ulang. Selanjutnya dapat dicetak ini untuk versi gratis atau basic ini tidak ada yang bisa dicetak. Di versi standar kita bisa mencetak kurang lebih 13 template game. Selanjutnya di versi Pro kita bisa mencetak kurang lebih 21 template ya, template game yang bisa kita cetak. Nah, perbedaan paling tingginya itu di jumlah sumber daya yang bisa kita buat. Di versi gratis ini kita hanya bisa membuat sampai dengan 5 game. Dalam aktivitas kita hanya bisa membuat 5 aktivitas ya, atau game. Jika di update ke standar itu tak terbatas, sama seperti Pro. Jadi untuk Pro dan standar ini tidak ada perbedaan. Untuk jumlah sumber dayanya yaitu sama-sama unlimited ya. Dan bisa kita menaikkan level dengan mengklik naikkan level. Nanti di sini kita bisa mengisi melalui kartu kredit ya. Di sini nanti tinggal diisi kartu kreditnya dan tinggal disesuaikan nanti dan akan ditagih melalui kartu kredit yang kita miliki. Selanjutnya kita masuk ke tahapan membuat aktivitas. Sekarang kita masuk ke tahapan membuat game ya. Oke, di sini ada 18 template ya. Kita naikkan, ada di sini si Algojo. Ini untuk versi Pro-nya ya, tambahan versi Pro. Ada cukup banyak sebenarnya yang menarik juga. Namun di 18 template ini saya rasa cukup menarik karena selain template-nya menarik, kita bisa memilih dengan sesuai dengan materi dan keinginan kita. Nah, di sini saya akan memberikan contoh 5 aktivitas ya. Jadi di sini saya akan membuat dari diagram berlabel. Di sini saya akan membuat dalam format peta Indonesia. Selanjutnya di kuis, permainan pencocokan, benar salah, dan bisa dibalik ubin atau teka-teki silang. Nanti disesuaikan saja. Nah, pertama-tama saya akan membuat dulu di diagram berlabel. Kita klik saja. Kita beri dulu judulnya. Di sini saya tulis
judul aktivitasnya itu oke, nanti di sini instruksinya adalah seret dan letakkan pin ke tempat yang benar pada gambar. Oke, selanjutnya di diagramnya ini kita pilih. Nah, ketika kita klik, kita bisa mengunggah. Kita bisa ambil dari laptop kita ya. Jika punya filenya di laptop, bisa diunggah melalui laptop. Selanjutnya bisa juga melalui pencarian, karena ini langsung terkoneksi dengan situs pencarian ya. Jadi saya beri contoh di sini, peta buta Indonesia. Oke, langsung kita klik pencarian. Nah, di sini sudah ada. Tinggal kita pilih saja, sudah disediakan. Saya di sini akan mengambil gambar yang ini ya. Peta Indonesia. Ini adalah pinnya. Kita sesuaikan. Di sini yang pertama adalah saya simpan di sini. Kalimantan. Selanjutnya yang kedua Sumatera. Yang ketiga adalah Pulau Jawa ya. Jadi inilah pulau besar yang ada di Indonesia. Jawa, Sulawesi, Maluku, terakhir Papua. Oke. Jadi di sini ada 6 pulau besar. Yaitu yang pertama Kalimantan, Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Oke, setelah sudah kita beri diagram atau pin, selanjutnya kita klik selesai. Nah, di sini kita bisa juga mengganti template. Kita bisa mengganti template-nya di sini. Jika kita ingin membuat template seperti ini, seperti diagram, kita bisa ganti seperti anagram contohnya, atau balik ubin, kartu acak, membuka kotak. Tapi di sini karena ini adalah peta buta ya, jadi saya buat dalam bentuk diagram berlabel. Selanjutnya di sini di tema kita bisa ganti temanya, apakah standar atau kita bisa ganti dengan mode hutan, tema hutan ya. Atau ruang angkasa, ini tampilnya kan seperti ini. Ini dia tampilnya seperti ini ya. Jika tema hutan, seperti ini dia. Oke, untuk ruang angkasa ya. Nah, tampilan untuk ruang angkasa itu seperti ini dia. Ini dia tampilannya untuk ruang angkasa. Ada awan, meja kayu, papan gabus. Ada banyak sekali tema yang bisa kita pilih. Di sini saya ambil saja yang ruang angkasa ya. Selanjutnya di pilihan ini kita bisa memakai timer. Di sini ada 5 menit untuk pengisiannya. Bisa kita atur lagi di 2 menit atau 1 menit untuk pengerjaan soal. Atau 5 menit ya. Hitung mundur. Jika tak ingin menggunakan timer bisa dihilangkan dengan diklik tidak ada.
Selanjutnya tata letak yang berbeda untuk setiap permainan. Untuk setiap permainan, tata letaknya kita pilih saja yang tata letak yang berbeda ya. Selanjutnya di akhir permainan kita tampilkan jawaban. Nah, di sini nanti akan ada papan peringkat untuk setiap siswa yang menjawab benar ya. Dari peringkat pertama sampai 10. Atau bisa kita hapus sebagian jika hanya ingin sampai peringkat 3 saja. Oke, setelah semua ini kita buat, kita edit, kita pilih di bagikan. Jika ingin mengeditnya kembali, kita tinggal edit konten ya. Klik edit konten, maka akan kembali seperti awal, kita mengedit kembali. Itu untuk mengedit kembali. Selanjutnya di tahapan akhirnya kita klik bagikan. Lalu kita pilih tetapkan penugasan. Nah, di sini judulnya adalah Peta Buta Indonesia ya. Peta Buta Indonesia. Selanjutnya bisa juga ditambahkan dengan penjelasan sedikit agar siswa lebih bisa memahami ya. Kita bisa menambahkan juga tenggang waktu ya. Kita bisa buat sampai pukul berapa, contoh tanggalnya tanggal berapa, atau bisa kita hilangkan saja tenggat waktunya. Saya di sini beri contoh tenggat waktunya adalah tanggal 19 pukul 10. Selanjutnya di sini kita pilih yang masukkan nama siswa. Jadi sebelum siswa memainkan gamenya, siswa harus memasukkan namanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita centang pada papan peringkat, lalu kita klik mulai. Nah, ini nanti yang akan kita salin dan kita kirim ke grup kelas yang kita miliki. Atau bisa kita kirim juga ke Google Classroom ya. Jika mempunyai kelas di Classroom, kita bisa langsung kirim ke Google Classroom. Atau kita bisa kirim melalui email ke siswa kita. Atau jika ingin dikirim lebih efektif, kita bisa kirim ke grup kelas ya. Kita tinggal klik salin. Lalu kita klik selesai. Kita kirim ke contohnya ke Telegram, grup Telegram atau grup WA. Nanti siswa tinggal mengklik tautan ini dan akan otomatis masuk ke game yang telah kita buat. Nanti mereka akan langsung otomatis masuk ke sini ya. Ini tampilannya nanti akan seperti ini, entah itu di laptop siswa maupun di smartphone siswa, tetap akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya nih, di sini nanti siswa akan mengisi namanya. Saya beri contoh Andi. Lalu kita klik mulai. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini, sama juga di smartphone siswa nanti akan tampilannya seperti ini. Tinggal siswa membaca terlebih dahulu apa judulnya, yaitu Peta Buta Indonesia. Cara pengerjaannya, seret dan letakkan pin yang sesuai dengan gambar. Oke. Kita tinggal klik mulai. Oke. Selanjutnya kita klik, ini saya beri contoh ya, ini waktunya sudah mulai berjalan. Kita klik, kita sesuaikan. Oke. Selanjutnya Maluku ke sini. Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Oke, ketika nanti siswa sudah merasa bahwa jawabannya sudah benar, tinggal siswa akan mengirim jawaban, kirim jawaban. Nanti siswa juga akan langsung melihat hasilnya dari jawabannya. Ini akan tampil di sini ya. Oke, ketika sudah selesai, tinggal klik saja kita bisa mulai kembali atau melanjutkan.
Nah, siswa akan melihat di sini skornya 6, waktu yang digunakan adalah 16 detik ya. Selanjutnya bisa melihat tampilkan jawaban. Ini jawaban yang benar ya. Selanjutnya ketika sudah selesai, siswa tinggal keluar saja. Dan ketika guru ingin melihat hasil pekerjaan siswa, itu guru tinggal membuka saja di hasil saya. Nah, di sini sudah ada yang mengerjakan satu game. Tinggal diklik. Nah, jumlah siswa yang mengerjakan ini adalah yang biru, ini adalah jawaban benar, dan yang abu-abu jika ada siswa yang salah menjawab akan ada warna abu-abu, itu adalah jawaban yang salah. Skor rata-ratanya ada 6, skor teratas karena hanya satu orang ya. Yang tercepat adalah 2 detik ya, yang paling cepat untuk menjawab. Papan peringkatnya kita bisa lihat. Dan ini adalah hasil berdasarkan pertanyaan. Ada jawaban benar, ada jawaban salah. Dan ini adalah hasil berdasarkan siswa. Telah dikirim sesuai tanggal ya, dan tanggal dan waktu. Benarnya, salahnya waktu pengerjaannya. Selanjutnya kita bisa buat lagi aktivitas yang lain. Saya akan beri contoh lagi aktivitas yang lain atau game yang lainnya. Game yang lainnya seperti yang menarik sedikit, kita buat lagi kuis ya. Nah, di kuis ini saya akan beri contoh, judulnya adalah Lambang Pancasila. Oke, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sorry. Ya, kita tinggal lakukan di pencarian, sudah ada semua ya di sini. Lambang-lambang dari Pancasila. Oke. Ini adalah pilihan-pilihan opsi-opsinya. Jadi nanti saya buat secara urut saja dulu, nanti di hasil akhirnya baru saya buat secara acak, agar nanti hasil akhirnya teracak ya. Di soal terakhirnya teracak nanti. Soalnya kita buat sampai E. Oke, sekarang kita akan menentukan mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Nah, jawaban yang benar di sini adalah yang pertama, yang A ya. Jadi kita tambahkan lagi soal yang kedua.
sorry, kita ganti. Nanti kita cek ya. Ketiga, Persatuan Indonesia. Kita buat saja soalnya dulu satu kali, nanti di akhir baru kita pilih opsi jawaban yang paling benarnya. Oke. Tadi yang belum. Sorry. Ini nanti disesuaikan saja dengan soal yang ingin dibuat oleh teman-teman ya. Saya di sini hanya memberikan contoh saja. Sorry, kita ganti. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Oke, dan yang soal terakhir.
Oke, jawaban sudah ada. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil, spasi, dan beradab. Selanjutnya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah yang keempat adalah kesehatan yang dipimpin oleh hikmah, dan terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, setelah selesai kita buat soalnya, diselesaikan saja. Ada sampai 100 soal yang bisa kita buat. Oke, selanjutnya kita klik selesai. Oke, kita pilih temanya ya. Temanya seperti saja yang ini. Kita coba mulai. Tampilnya kan seperti ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Tinggal kita pilih A, B, C, D, E. Oke, selanjutnya lagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Oke, soalnya sudah ada. Atau bisa kita ganti dengan template yang lain. Contohnya seperti membuat kotak. Tinggal kita klik saja di sini. Maka tampilannya untuk membuat kotak itu seperti ini. Membuka kotak, kita klik yang pertama, maka tinggal muncul di sini kemanusiaan yang adil dan beradab nomor 1, A, B, C, D, E. Ini adalah waktu pengisian jawaban per soal ya. Atau kita bisa ke quiz game show. Nah, di quiz game show ini tampilannya seperti ini. Namun di sini saya akan beri saja dulu contoh untuk quiz, nanti saya akan beri satu contoh soal lagi, satu contoh game lagi ya. Ini saya buat dulu dalam bentuk quiz. Setelah itu kita pilih tema, edit, hitung mundur saja. Waktunya 5 menit, jadi 1 menit per soal ya. Nyawanya oke, bisa 10, tak terbatas saja. Acak urutan pertanyaan, kita acak saja. Lalu lanjutkan secara otomatis setelah menandai, tampilkan jawaban akhir ya. Selanjutnya perankingan sama seperti tadi. Cara membagikannya juga sama seperti sebelumnya, kita tinggal klik bagikan, tetapkan penugasan, lalu masukkan nama, kita beri waktu juga sampai besok pukul 10 juga. Kita aktifkan juga papan peringkat ya. Lalu kita klik mulai, salin lagi, kirim lagi kembali ke grup, maka siswa tinggal mengklik tautan tersebut dan akan otomatis diarahkan ke word wall dan tinggal diisi kembali. Di sini saya beri contoh lagi nama yang lain ya. Nama yang lain adalah Wati. Oke, lalu kita klik mulai, maka akan otomatis masuk ke permainan. Nah, ini dia kuis lambang Pancasila. Serangkaian pertanyaan pilihan ganda ketuk jawaban yang benar untuk melanjutkan. Klik mulai. Oke, di sini saya akan memberikan satu jawaban salah ya. Ketuhanan yang Maha Esa, yang mana jawabannya? Di sini saya beri dulu jawaban yang benar. Oke, maka otomatis berpindah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana kira-kira? Kita kasih jawaban yang salah saja ya. Oke. Nah, ketika kita ingin melanjutkan, maka akan muncul opsi jawaban benarnya. Next. Selanjutnya Persatuan Indonesia.
Kita pilih jawaban yang benar. Di kerakyatan ini kita pilih jawaban lagi yang benar. Oke, dan di soal terakhir kita beri jawaban salah. Oke, agar nanti di hasil aktivitas itu kita bisa lihat mana aktivitas, berapa banyak soal yang salah dan berapa banyak soal yang benar, jawaban benar. Oke, kita lihat. Di sini ya. Kita lihat di hasil saya. Di sini kita sudah punya 2 aktivitas. Yang pertama adalah peta buta Indonesia dan yang kedua adalah lambang Pancasila. Tadi belum selesai ya. Tahap akhirnya kita belum selesaikan tadi. Kita buat kembali karena kita keluar sebelum menyelesaikan tadi ya. Yang pertama kita buat benar, yang kedua salah, oke, yang ketiga benar, yang keempat benar, yang kelima salah. Kita beri jawaban salah ya. Oke, jawaban salah yang ini. Oke, setelah selesai siswa akan mengklik di sini kirim jawaban ya. Oke, setelah itu kita tunggu sampai, nah ini dia skornya 3 dari 5 soal. Papan peringkat, tampilkan jawaban, siswa bisa melihat nanti ditampilkan jawabannya. Lalu klik, kita klik dulu tampilkan jawaban. Ini dia. Oke, kita lihat kita coba refresh dulu. Nah, di sini sudah ada. Nah, jawaban nomor 2 adalah jawaban salah. Di 3 dan 4 benar, di 5 salah. Nah, seperti itu ya. Semakin banyak siswa mengerjakan, maka diagramnya ini akan menyesuaikan dengan jumlah jawaban benar dan jumlah jawaban salah. Saya akan berikan satu contoh soal lagi. Saya berikan satu contoh soal lagi, aktivitas baru lagi ya. Saya di sini buat dalam format, oke, kita buat dalam format. Di awal sebenarnya saya ingin membuat 5 soal, tapi di sini saya buat saja 1 soal ya. 3 soal ya. Oke, masing-masing template itu agak berbeda cara pengisiannya. Tampilan pengisiannya di sini sama juga, lambang Pancasila. Nah, di sini adalah gamenya adalah menentukan jawaban benar dan mana jawaban salah. Oke, instruksinya adalah akan ada yang terbang dengan kecepatan tinggi. Lihat berapa banyak yang bisa Anda dapatkan benar sebelum waktunya habis. Oke. Oke. Di sini ternyata harus ada 2 item ya. Saya pilih template saja yang berbeda agar tidak terlalu banyak soal yang harus saya buat ya. Jadi saya pilih saja yang
Saya pilih yang ini dia, biarkan kalimat saja. Oke, judul aktivitasnya adalah instruksinya. Seret dan letakkan kata-kata untuk menyusun ulang setiap kalimat ke dalam urutan yang benar. Oke, frasanya ini adalah frasanya ya. Nah, nanti akan seperti ini. Ini dia contohnya seperti ini ya. Tinggal kita geser ya. Seperti ini. Nanti akan ada poin-poinnya. Oke, kita kembali ke edit konten. Kita ganti judulnya, jangan lagi lambang ya, kita tulis saja Pancasila. Oke. Yang soal kedua adalah yang ketiga Oke, kita buat 5 soal, kita klik selesai. Oh, harus ada 3 kata ya rupanya, tidak bisa jika hanya 1 kata. Maka kita cukupkan saja dengan 4 soal ya. Kita lewati yang Persatuan Indonesia karena harus ada lebih dari 3 kata. Atau kita tambahkan ulang, kita tambahkan saja sila ketiga adalah sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Oke, ini kita atur ke yang ketiga seperti ini ya, agar terpakai semua silanya. Kita klik selesai. Kita pilih temanya. Di sini ada paut, papan tulis, neon. Saya pilih papan tulis yang hitam saja ya. Selanjutnya timernya hitung mundur 5 menit. Selanjutnya menandai setiap kata dengan bonus jika sempurna. Oke. Bisa juga saat mengirimkan saja, atau kita pilih saja yang saat mengirimkan ya, nanti lalu bisa dilihat. Selanjutnya perataan ke kiri ya, acak urutan item, kita tampilkan jawaban, lalu kita bagikan. Sama seperti sebelumnya juga kita bagikan ke siswa ya. Papan peringkat, kita beri waktu juga. Oke, kita klik mulai. Kita salin dan sama seperti sebelumnya kita tinggal kirim ke grup-grup kelas yang kita miliki. Oke, sama seperti sebelumnya siswa harus mengisi nama. Oke, kita klik mulai.
Oke, selanjutnya kita klik mulai setelah mereka membaca petunjuknya. Nah, ini dia. Tinggal kita geser-geser. Oke, di sini ada waktu yang harus diselesaikan oleh siswa ya. Oke, yang kedua. Oke. Sampai seterusnya, saya tidak usah isi semua ya, berikan contoh semua. Oke, kita kembali ke sini. Di sini ada banyak sekali template. Jika ingin menggunakan template yang lain juga ada ya di sini ya. Kita bisa gunakan roda acak. Roda acak tampilnya akan seperti ini. Tinggal siswa akan mengklik putar. Ini saya akan berikan contoh saja, saya tidak buat lagi dari awal ya. Oke, di sini untuk roda acak ya. Bisa melanjutkan lagi. Selanjutnya kartu acak. Ini format template-nya saja. Untuk pengisiannya itu sama, akan ada instruksi juga cara pengisiannya nanti di aktivitas itu. Saya ingatkan kembali bahwa aktivitas untuk basic atau gratis ini, versi gratis ini ya, kita hanya bisa membuat 5 aktivitas saja, tidak bisa lebih. Jika ingin membuat lebih dari 5, bisa menggunakan akun yang lain, atau bisa merubahnya menaikkan levelnya ke versi standar ataupun pro. Ini adalah contoh-contohnya ya. Ini seperti kita main kartu. Nanti tampilannya akan berbeda ketika kita mengisi sesuai dengan urutan yang ada di masing-masing kontennya. Seperti ini contohnya. Ini dia ya. Ini untuk membenarkan kalimat. Untuk membuatnya dalam versi lainnya kita bisa buat juga di template-template yang lain. Tinggal kita sesuaikan saja. Di sini banyak sekali pilihan. Ada di sini balik ubin, ada dengan di teka-teki silang, bahkan kita bisa buat dalam bentuk TTS ya. Jadi nanti dibuat saja sesuai kebutuhan teman-teman sekalian. Saya rasa 2-3 contoh soal game tadi yang saya buat, saya rasa sudah cukup ya. Untuk kedepannya teman-teman sekalian bisa berkreasi sesuai template yang teman-teman inginkan. Jangan lupa juga klik tombol like, subscribe juga channel ini, dan tinggalkan komentar di bawah kolom komentar pada video ini. Jangan lupa di share agar nanti teman-teman yang lain juga bisa melihat konten-konten kami. Oke, itu saja dari saya. Sampai bertemu lagi di video tutorial selanjutnya.